Tidak semua pemimpin lahir dari keluarga berada. Sebagian ditempa oleh kerasnya kehidupan, dan salah satunya adalah Bahlil Lahadalia. Dari seorang penjual kue di pelosok timur Indonesia hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di negeri ini. Inilah kisah tentang perjuangan, kerja keras, dan mimpi besar. Kemiskinan mungkin membatasi keadaan, tetapi tidak pernah mampu membatasi mimpi. Inilah kisah Menteri SDM kita, so disimak sampai habis. Bahlil Lahadalia lahir pada tanggal 7 Agustus 1976 di Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya berjualan kue untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Saat Bahlil masih kecil, keluarganya memutuskan untuk merantau ke Fak-Fak, Papua Barat. Keputusan itu diambil demi mencari kehidupan yang lebih baik, namun kehidupan di tanah rantau ternyata tidak mudah. Sejak kecil Bahlil sudah merasakan kerasnya kehidupan. Ketika anak-anak lain menghabiskan waktu untuk bermain, Bahlil justru membantu orang tuanya mencari nafkah. Ia sering menjual kue buatan ibunya dari rumah ke rumah. Bahkan, ia juga pernah menjadi kondektur dan sopir angkutan umum demi menambah penghasilan keluarga. Kehidupan yang penuh keterbatasan tidak membuatnya menyerah. Justru, kesulitan itulah yang membentuk mentalnya menjadi pribadi yang tangguh dan pekerja keras. Bahlil memahami bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib. Dengan segala keterbatasan ekonomi, ia tetap berjuang menyelesaikan sekolahnya. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai di Jayapura. Namun kuliah pun tidak berjalan mulus. Untuk membiayai pendidikannya, Bahlil melakukan berbagai pekerjaan. Ia pernah menjadi tukang semir sepatu, menjual koran, hingga berdagang berbagai barang kecil. Semua dilakukan demi satu tujuan, menyelesaikan pendidikan dan mengubah masa depan. Semasa kuliah, jiwa kepemimpinannya mulai terlihat. Ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial maupun politik kampus. Pengalaman tersebut membentuk kemampuan komunikasinya dan memperluas jaringan pertemanannya. Setelah lulus kuliah, Bahlil tidak langsung menjadi pengusaha sukses. Ia memulai semuanya dari nol. Ia pernah bekerja di berbagai perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun usahanya sendiri. Perjalanan bisnisnya pun tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah mengalami kegagalan, kerugian, bahkan hampir bangkrut. Namun Bahlil memilih untuk bangkit dan mencoba lagi. Berkat kegigihan dan keberaniannya mengambil risiko, perlahan-lahan usahanya berkembang. Ia mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang properti, perkebunan, kontraktor, hingga pertambangan. Kesuksesannya di dunia usaha membuat namanya semakin dikenal di kalangan pengusaha nasional. Puncaknya terjadi ketika pada tahun 2015, Bahlil terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, HIPMI semakin aktif mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Bahlil dikenal sebagai sosok yang sering menekankan pentingnya keberanian, memulai usaha, dan tidak takut gagal. Popularitasnya yang terus meningkat akhirnya menarik perhatian pemerintah. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penunjukan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya. Sebagai Kepala BKPM, Bahlil memiliki tugas besar untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, termasuk pandemi COVID-19, Bahlil berupaya menarik investor asing dan mempercepat proses perizinan investasi. Ia dikenal sebagai pejabat yang aktif turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan transformasi kelembagaan dan BKPM berubah menjadi Kementerian Investasi. Bahlil pun dipercaya menjadi Menteri Investasi pertama dalam sejarah Indonesia. Jabatan tersebut semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh penting dalam pemerintahan. Kemudian, pada Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali memberikan kepercayaan kepada Bahlil dengan menunjuknya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM. Sebagai Menteri ESDM, Bahlil memegang peran strategis dalam mengelola sektor energi dan sumber daya alam Indonesia. Ia menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari transisi energi, hilirisasi industri, hingga upaya menjaga ketahanan energi nasional. Selain berkiprah di pemerintahan, Bahlil juga aktif dalam dunia politik. Pada tahun 2024, ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Perjalanan hidup Bahlil Lahadalia menjadi bukti bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan besar. Dari seorang anak penjual kue di Papua menjadi pengusaha sukses hingga menduduki kursi Menteri ESDM dan memimpin salah satu partai politik terbesar di Indonesia, semua diraih melalui kerja keras, keberanian, dan ketekunan. Kisah Bahlil mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, tetapi oleh seberapa besar kita mau berjuang. Karena pada akhirnya, mimpi besar hanya akan menjadi kenyataan bagi mereka yang berani berusaha dan tidak menyerah seberat apapun keadaan yang dihadapi. Menurut kalian Bahlil itu menteri yang kompeten atau tidak?